Al-Quran Surat Al-Ankabut Surat ke-29 ayat 57. Bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah kiranya fadilah subuh yang luar biasa besarnya itu Bapak Ibu benar-benar menjadi milik kita, dan kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subuh ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk menjadi manusia yang cerdas Bapak. Kalau kata Rasul mulia, manusia yang cerdas itu manusia yang mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Ayat yang kami bacakan tadi Bapak Ibu, kita sering dengar ketika takziah, umumnya redaksi ini yang disampaikan oleh Ustaz. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Untuk redaksi yang sama ini Bapak Ibu, itu ada di 3 surat itu Bapak Ibu. Ada di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sampai akhir ayat. Kemudian di surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35, kullu nafsin zaikatul maut wa nabluwakum bis-sarri wal khairi fitnah, sampai akhir ayat. Kita lihat Bapak Ibu, Ali Imran itu di awal-awal Al-Quran, kemudian Al-Ankabut di pertengahan Al-Quran, kemudian Al-Anbiya di awal, di pertengahan, dan di akhir Al-Quran Allah mengucapkan dengan redaksi yang sama, kullu nafsin zaikatul maut. Sementara kita Bapak Ibu, siapapun kita tahu ini Bapak Ibu, bahwa kita pasti akan mati. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang tidak tahu bahwa dia pasti mati. Tapi kenapa harus redaksi yang sama berulang-ulang Bapak Ibu? Dan redaksi yang berbeda juga kita temui di banyak ayat, di banyak surat. Di antaranya di surat Jum'ah ayat 8, apa kata Allah? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya mulaqikum, dan dia pasti menghampiri. Ini menandakan Bapak Ibu, memang semua kita tahu bahwa kita akan mati Bapak Ibu. Tapi tidak banyak di antara kita yang mempersiapkan dirinya untuk mati. Hampir semua manusia tahu bahwa dia akan mati, dan hampir semua manusia tidak mempersiapkan dirinya untuk mati. Maka perlu Allah mengulang-ulang dengan redaksi yang sama tentang kematian itu Bapak Ibu. Dan pagi ini kami mengulang kembali agar kami tidak hanya menyadari kita akan mati, tapi benar-benar mempersiapkan diri kita untuk mati. Bapak Ibu yang kami muliakan, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasul mulia, ayul mu'min afdal, kata Umar bin Khattab. Kata Rasul mulia, ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Itu manusia yang paling afdal, yang utama. Kemudian Umar berkata lagi, wa ayyul muslim akhyas indallah, dan manusia mana yang paling cerdas menurut Allah. Dan Rasul mulia mengatakan, aksaruhum lil mauti zikran wa asanuhum istiqdad li ba'dahu, yaitu manusia yang mempersiapkan dirinya untuk mati. Itulah manusia yang cerdas. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti kami katakan tadi, kami mengajak diri kami dan kita semua untuk menjadi manusia yang cerdas, yaitu mengingat mati dan mempersiapkan diri kita untuk mati. Imam Ad-Daka mengatakan Bapak Ibu,
keuntungan ya bagi orang yang mengingat kematian. Artinya setiap berganti hari dia mengatakan hari itu hari terakhir kehidupan. Hari ini hari Selasa Bapak Ibu, kita rasakan hari ini hari terakhir kita Bapak. Itu maksudnya mengingat mati itu. Hari ini kita terjaga dan hari ini akhir kehidupan kita. Kalau semua kita berprinsip seperti itu, kata Imam Ad-Daka, ada 3 yang akan kita dapatkan. Atau 3 tanda orang yang cerdas itu yang mempersiapkan dirinya untuk mati itu. Yang pertama, segera bertaubat dan minta maaf sesama kita. Itu yang pertama, segera bertobat Bapak Ibu. Segera bertobat itu kalau dirincikan kata Imam Ad-Daka, hubungan kita dengan Allah perbaiki, hubungan kita dengan sesama kita juga diperbaiki. Itu yang segera bertobat. Maka hari ini Bapak Ibu, yakinilah hari ini kita akan mati Bapak Ibu. Kalau nanti malam insya Allah kita akan takziah ya Bapak Ibu. Nanti malam diumumkan tadi kita akan takziah karena ada saudara kita yang meninggal dunia. Sebentar lagi kita yang akan ditakziahi Bapak Ibu. Kalau kita akan ditakziahi, maka siapkan setiap hari ini segera bertaubat, minta ampun kepada Allah, minta maaf sama kita hari ini Bapak Ibu, karena hari ini kita akan mati. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Ada kesalahan-kesalahan yang belum minta ampun Bapak Ibu. Yang bertobat di sini apa Bapak Ibu? Kita lihat apa yang dosa yang belum mampu kita tinggalkan. Misalnya belum sempurna menutup aurat mungkin karena di masjid saja, menutup aurat karena pergi kerja saja, dari rumah tidak menutup aurat lagi. Yang menutup aurat itu Bapak Ibu tidak mahram kita, tidak benar dia melihat rambut kita Bapak Ibu, tidak benar melihat aurat kita. Maka kalau ingin kita menjadi manusia cerdas, hari ini kematian kita, mulai hari ini kita bertobat minta ampun kepada Allah selama ini kita telah buka aurat. Dan setelah itu tidak lagi akan memperlihatkan aurat kita kepada orang yang bukan mahram kita. Itu orang-orang yang cerdas Bapak Ibu. Kalau tidak, minta ampun kita Bapak. Kalau hari ini kematian kita dosa itu belum kita minta ampun, kita khawatirkan Bapak Ibu tempat kita tidak aman nanti di sana. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang mengingat kematian itu hatinya akan qanaah. Apa itu qanaah Bapak Ibu? Menerima takdir Allah. Dia usaha maksimal, apapun takdir Allah dia terima Bapak Ibu. Apakah kita sudah sampai ketika itu? Kalau sudah Bapak Ibu, insya Allah kita orang cerdas, itu kata Imam Ad-Daka. Karena apapun kita mati nggak masalah. Kalau kita sudah qanaah, apapun yang diberikan suami kita qanaah, apapun yang ditakdirkan Allah kita qanaah, kita tidak akan menggerutu apapun bentuk takdirnya. Sedih sesaat boleh, itu manusiawi sebentar. Minta ampun kepada Allah. Itu tanda orang yang mengingat kematian. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu apapun persoalannya selesai dengan mati. Hari ini persoalan kita pagi ini banyak persoalan kita Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu kita mati ya God. Selesai masalah. Karena hari ini kita camkan hari ini hari terakhir kehidupan kita. Maka apapun persoalan tidak akan memberatkan kita Bapak Ibu. Itulah yang qanaah. Yang ketiga, bukti tanda orang yang mengingat kematian dan disebut orang cerdas itu semangat dan rajin beribadah Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang ini dengan yang kita mengawali hidup kita di masjid ini, kita melangkahkan kaki kita di masjid, itu salah satu tanda orang yang mempersiapkan dirinya untuk mati. Dan semua ibadah Bapak Ibu, bukan ibadah sholat saja, infak juga begitu, muamalah kita dengan sesama kita juga yang terbaik kita lakukan. Kalau itu ada sama kita, insya Allah kita termasuk orang yang cerdas. Kemudian ada yang 3, kata Imam Ad-Daka, orang yang lalai Bapak Ibu. Kalau ini ada sama kita, bahaya Bapak Ibu. Kebalikan yang tadi, yang pertama menunda-nunda taubat, merasa masih panjang umur kita. Yakinlah Bapak, itu bisikan setan Bapak Ibu. Bila kamu saji, tunggulah berapa tahun lain, tunggulah pensiun dulu. Bila kapai mencari orang tua silaturahmi, tunggulah seminggu 2 minggu lain. Itu menunda-nunda itu Bapak Ibu. Itu kalau ada karakter itu sama kita, minta ampun kita tidak termasuk orang cerdas kita. Kemudian yang kedua, tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi kalau ada kita tidak ridho dengan takdir Allah, walaupun takdir itu melalui tangan manusia, tangan bos kita, tangan orang tua kita yang memberi harta yang menurut kita tidak adil, kita tidak ridho, itu tanda orang yang tidak cerdas Bapak Ibu. Karena kata Imam Ad-Daka, orang yang cerdas itu
Orang cerdas itu ridho dengan apa yang Allah berikan. Orang yang tidak cerdas itu tidak ridho dengan pemberian Allah. Dan yang ketiga, malas dalam beribadah. Dan salah satu tanda orang munafik Bapak Ibu adalah malas dalam ibadah. Rasakanlah Bapak Ibu. Makanya kata guru kami Bapak Ibu, kalau ada wak baniyah misalnya tiap hari istiqomah baca Quran, paso diri itu baca Quran, paso misalnya sehalaman sehari, pastikan pasuan diri waktu. Tingkian 2 halaman, tingkian saja pasuan diri waktu. Atau paso kau terbiasa tu Bapak Ibu. Kalau itu kita lakukan sahabat Bapak Ibu, kapanpun Allah panggil, insya Allah kita husnul khotimah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.